Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula. ويا أيها الحاذرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang insyaallah tansah dimuliakan Allah. Semoga sayangan kesempatan yang jaga mulia itu Allah akan tansah nambah rasa syukur kita kepada Allah Taala karena nikmat yang Allah paringkan dan kita sami nikmat agung yang jangan menika saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Salat bisalah kita melimpahkan dumateng junjungan kita yang bagus suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun wonten yaumul akhir. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kangge ngawali majelis kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semata yang menikah kita pada matur materi fikih muamalah ingkang enjang menikah kita pada matur sekitar fikih kurban dengan pembahasan beberapa materi khusus bukan sebagai materi fikih kurban, tapi ada beberapa materi yang pada kita perhatikan enjang menikah engkang sepisan itu mungkin pada bahas hukum berkorban dengan hewan yang kena penyakit DMK khusus ini. Oke, begini ya, ponen korban ya, sapi mati DMK ya. Kita bahas materi ini mungkin hukum pripun. Nomor kali kita pada bahas hukum kalau materi-materi yang sama kita bahas riyen di mereka hukum berkorban dengan uang atau harta haram. Hukum berkorban dengan harta haram, harta saking riba, harta saking menang judi, maksudnya pripun sah boten berkorban dengan harta haram. Terus nek gandingan umur itu liyane pripun nek harta menika haram. Saat itu yang ketiga kita pada bahas kalian mengenai kalian korban mereka hukum berkorban dengan utangan, korban yang utang sama betul kita bahas sekalian hubungan itu kalau utang itu hukum berkorban nanti arisan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bahas materi menikah yang setunggal yang menikah hukum berkorban dengan hewan ingkang kena virus PMK yang saat mereka marah berita TV luar biasa, bahkan pasar-pasar hewan termasuk Seragen tutup diperpanjang tanggal 15 itu mundur nanti tanggal 24 dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus PMK ini, penyakit mulut dan kaki. Dan ini ternyata sudah
termasuk kampung pulau untuk ini sapi kalih meh mati jadi mati terus tidak dijagal 18 juta jadi payu 10 juta berarti oke jagal ini enten mulai kampung sebelah ini nomor lorone 18 juta didol payu 1.500.000 jagalnya saya kebat ini. Nah, bagaimana hukumnya berkorban yang kena penyakit virus PMK ini? Jamaah sekalian, menurut Dr. Hendro, pakar virus, mengatakan virus PMK ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya, apalagi pada manusia. Jadi penyakit PMK ini tidak menular pada manusia. Beda dengan penyakit-penyakit hewan yang dulu. Terus rabies itu penyakit anjing kera tapi bisa menular kepada manusia. Antrak itu virus sapi itu sangat menular pada manusia. MERS penyakit unta itu sangat menular pada manusia. Tapi PMK ini menurut ahli virus ini tidak bisa menular kepada manusia. Dan kepada hewan pun sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Bapak mati sebabnya rasa mangan. Saya kira penyakit kan mulut, rasa mangan, terus sikil loro, akhirnya ambruk, terus rasa mangan, ambruk, Yesus mati keluar. Ini penyakit PMK. Bagaimana hukumnya kalau kena virus PMK ini? Digunakan untuk korban. Jadi panitia korban rotok repot yang pulau nanti pilihan pinter-pinter. Sebagai bagus yang biasanya jak pulangan, jak mendet, pasarnya tutup. Jadi channel yang petani oke nih, orang kali tuku nih kebuli. Resikonya mati itu siapa sih nanggung? Tuku nang petani dipanjeri. Petani ini ya mau panjat kok, kalau nek mati siapa sih nanggung? Nanti ternyata kalau mereka tenang ini. Nah ini pulau panitia nih, nanti repot nih. Mereka dan sapi kapan ya? Untuk gampang nanti. Bagaimana hukumnya? Kita mendet saking fatwa MUI yang ditetapkan oleh MUI dengan fatwa nomor 32 tahun 2022, fatwa tentang hukum berkorban dengan hewan yang sudah terindikasi kena virus PMK. Berdasarkan hadis secara umum, hewan yang digunakan untuk berkorban harus memenuhi syarat. Di antaranya hewan itu tidak sakit, sebagaimana hadis Rasulullah, arba'atun la tujiru fil adhi al-awratu bayyinun awbuha wal maridatu bayyinun maraduha wal aja'u bayanun dhul'uha wal aja'u alladhi la tunqi. Ada 4 yang tidak mencukupi di antara binatang-binatang korban, tidak sah digunakan untuk korban. Kalau hewan korban itu ada indikasi 4 ini. Yang pertama, binatang hewan yang buta sebelah mata, yang jelas kebutaannya. Ini tidak boleh untuk korban, tidak sah digunakan untuk korban. Kalau sapi, kambing itu buta matanya, walaupun sebelah. Yang kedua, binatang yang sakit yang jelas kelihatan penyakitnya. 3, binatang yang pincang yang jelas pincangnya. Yang keempat, binatang yang kurus yang tidak berotak, artinya tidak ada dagingnya. Ini
tidak boleh digunakan untuk berkorban, tidak sah berkorban dengan hewan ini. Satu, buta; dua, yang sakit, jelas sakitnya; tiga, pincang; kemudian ketiga, yang kurus; keempat, kurus. Ini tidak boleh digunakan untuk berkorban, maka tidak sah berkorban dengan hewan ini. Bagaimana hubungannya dengan hewan kambing, sapi yang kena virus PMK? Maka MUI mengeluarkan fatwa yang pertama, hewan dengan PMK dengan gejala klinis ringan tidak sampai pincang sah untuk berkorban. Kalau kena virus itu masih ringan, masih nampak sehat, ciri-cirinya kalau menurut dokter hewan itu nafsu makannya berkurang, kelihatan lesu, tapi masih bisa berdiri, masih bisa berjalan. Maka kelompok yang pertama ini MUI menyatakan masih sah digunakan untuk korban. Senadyan konenten gejala-gejala, tapi sehat seiso mlaku niku saged diginakaken korban pertama. Kedua, hewan dengan gejala klinis berat yang mengakibatkan pincang atau tidak bisa berdiri dan sampai kurus, sebab penyakit PMK ini yang serang mulut sehingga tidak bisa makan, rata-rata kurus, pincang, bahkan ora iso ngadeg. Maka menurut fatwa MUI, hewan ini haram, tidak sah digunakan untuk korban. Hati-hati, jaga kesehatan hewan ini Bapak Panitia. Nah, masyarakat menurun, terus sing nukoke panitia iki wis tuku jek sasi, lah kok dome pincang. Bahkan rasanya ke hati-hati panitia, itu tidak sah untuk korban. Ini kudu dirembuk nang ngarep karo sing korban iki. Diramek ning ngarep. Kok nek kejadian ini ijoline napa langsung dibuleh timbang mati. Nah, ini berarti tidak ada nilai korban. Kemudian yang ketiga, menurut fatwa MUI, hewan yang terkena PMK dan dapat sembuh saat hari raya atau hari tasyrik, maka sah untuk berkorban. Jadi bentuk sapi kok ternyata loro kena PMK, mulut dan kakinya nanti pincang, rasa maku, diobati, mari. Maka pada hari raya sampai hari tasyrik dalam keadaan sehat, maka sah digunakan untuk korban. Kemudian yang keempat, adapun hewan yang kena PMK yang sembuh tapi sudah lewat hari tasyrik boleh disembelih, tetapi nilainya seperti sedekah. Nah, lewat hari tasyrik maka dinilai sedekah. Niki penurunan digodhonge loro, pincang, tidak sah diuk korban. Pada hari kelima, hari keempat, hari kelima setelah tasyrik kok mari sehat meneh, layan meneh. Wis kliwat dinone. Dino nek dibuleh dihasil pada turunan, tapi tidak bernilai korban, bernilai sedekah. Jadi panduan kantor panitia berdasarkan fatwa ini bagaimana berkorban dengan hewan yang terindikasi kena virus PMK. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
ingkang sepeda ini saged dipahami para panitia pun mulai kali ini mulai tentang para nama mau malah derek rapat pertama derek kasih data biasanya masjid lagi korban sapi itu biasanya 18 luar biasa. Baik, timbang kalian masjid yang belum jadi rata-rata 16 kampung tapi sama angin belum sama subuh nggak boleh subuh berkah namanya angin belum kalau subuh berkah namanya paling sering dugi 600 sampai 600 itu pun 90% lebih dugi ini pas subuhan berkah buka bersama itu nek gak melu masjid gak dikonco. Kalau kan pas buka bersama kalau pas jadwal penjawi ke masjid keliling kampung pun oh ternyata gue yang mau udah si tok aja mau namun setiap apa sing ora melu delik isin gue ternyata penggalan pengempet lama bukan itu gak ada belas jadi sing ramai masjid tutup lawan dari rumah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, niki spesial hubungan korban hukum berkorban dengan hewan yang terindikasi penyakit virus PMK. Masalah kalian yang kita bahas di menikah hukum berkorban dengan uang haram, harta yang didapatkan dengan cara yang haram, baik itu dari korupsi, baik itu dari uang riba, baik itu dari mencuri, baik itu dari menang togel. Ini ramai mulai ini kabar-kabar yang untuk 20 juta barang. Nah, bagaimana hukumnya berkorban dengan harta haram itu? Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, secara umum sesungguhnya haram hukumnya beramal soleh termasuk sedekah dengan harta haram. Sedekah yang didapatkan dengan harta haram. Kalipun sabda Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Dia Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Hadis yang ayat yang lain Allah berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Berdasarkan ayat dan hadis ini, maka tidak boleh berkorban bersedekah dengan harta haram karena tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan tidak akan diterima sholat tanpa bersuci dan tidak pula sedekah diterima dari harta gulul, dari harta haram. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain Rasul sebutkan, barang siapa
yang mendapatkan harta dengan jalan haram, kemudian ia menyambung silaturahim dengan harta haram itu, atau bersedekah dengan harta haram itu, atau menginfakkan di jalan Allah dengan harta haram itu, nanti di hari kiamat ia dan seluruh hartanya akan dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Berat, harta haram itu kalau digunakan untuk silaturahim, untuk sedekah, untuk infak, tidak membawa pahala, tapi justru membawa ke dalam neraka. Jadi harta haram itu tidak boleh digunakan untuk beramal soleh, tapi harus dibersihkan. Dia sama kita terangkan bagaimana cara membersihkan harta haram. Kalau harta itu hak Allah atau hak manusia. Kalau harta itu hak manusia, cara membersihkannya adalah dengan mengembalikan kepada yang punya. Nek dhisik ndek nyolong, dhisik ndek ngapusi, dhisik ndek gabrul. Nah, cara membersihkannya balik sendiri. Itu kalau hubungannya dengan manusia. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, hak Allah, harta haram itu cara membersihkannya adalah dibuang, artinya ditasarufkan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk mendapatkan pahala. Harta haram tidak akan mendatangkan pahala, tapi dikeluarkan dalam rangka membersihkan harta haram. Kalau itu hak Allah, maka diserahkan kepada kemaslahatan umum. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena secara hukum asli berdasarkan dalil ayat dan hadis ini, maka berkorban dengan harta haram tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah, tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Nah, sahabat Pak, berkorban dengan harta haram. Nah, ayatnya jelas, dalil jelas. Bila orang yang berkorban bersedekah dengan harta haram itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak ada nilai pahala di hadapan Allah, tapi justru akan mendatangkan azab. Berinfak, bersedekah, berkorban dengan harta haram. Nah, terus nekat sah boten mak panitia? Tidak sah? Oke. Kalau sekalian akan dirahmati Allah, dalam hal ini para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang sah tidaknya harta haram yang digunakan untuk berkorban. Sebagian menyatakan bahwa harta haram yang digunakan untuk berkorban itu tidak sah, sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan kalau harta itu harta haram kemudian digunakan untuk amal soleh termasuk untuk korban, karena tidak ada nilai pahala di hadapan Allah, maka harta itu pun tidak sah digunakan untuk berkorban. Bukan dia hati-hati. Berdasarkan Imam Ahmad ini tidak sah digunakan untuk korban. Jadi nek enten kelompok wong pitu kok enek siji sing mehun tapi tahu persis bahwa hartanya itu dari harta haram. Menurut Imam Ahmad, maka ini tidak sah. Sing nemen gak sah. Sing pitu kok sijine dari harta haram, maka sing nem ketut gak sah. Nah, kemudian niku saking yang kafir lebih jelas tidak sah. Wong pitu urunan sing siji sing 6 wong muslim, sing siji non muslim.
sing nem melu gak salah. Jadi utawi urunan sing orang ketujuh kan oke, contoh korban itu wis entuk wong 6 kurang wong siji. Lah gandeng kurang gak digenepi pengajian ibu-ibu. Dikasih pengajian ibu-ibu melu urut. Nah ini tidak sah. Kenapa? Dadi rompi ora itu. Pengajian ibu-ibu 50 wong dadine 50 wong tambah 6. Sama. Swidak limo, nah dadi gak sah. Nah, termasuk niki ya enten jamaah sing jabang mereka ngadepi problem ini. Sebab enten sing setunggal jamaah niku diyakini persis hartanya harta haram. Karena dia tidak punya pekerjaan lain kecuali dari hasil memelihara babi. Nyiu babi pak, nyenggih teng sregep teng masjid, sregep sedekah, nek korban mesti melu. Jadi sampai dulu Nolak nek ditolak yo piye? Lah ditolak nek menurut Imam Ahmad iki ora sah lah sing 6 ketok gak sah. Ini kok hadirin dan sekalian dari rahmat Allah. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut jumhur ulama yang dikuatkan oleh perkataan Imam Al-Qarafi bahwa harta haram digunakan untuk berkorban, harta haram digunakan untuk sedekah, maka itu tidak ada nilai pahalanya, tetapi sah kalau memenuhi syarat rukunnya berkorban. Dan ini sekaligus menjadi kesepakatan jumhur ulama. Al-Qarafi mengatakan orang yang sholat dengan mengenakan baju rampasan, atau orang yang berwudu dengan air rampasan, atau berhaji dengan harta yang haram, semua masalah ini menurut kami hukumnya sama pada sisi keabsahannya. Berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bahwa itu semuanya tidak sah. Kemudian berdasarkan fatwa As-Sabakhah Al-Islamiyah disebutkan adapun seseorang yang menginfakkan harta haram untuk amalan yang ditujukan untuk takar kepada Allah seperti sedekah, kurban atau akikah, tidak ada pahalanya dalam amalan tersebut. Karena Allah tidak akan menerima kecuali dari perkara yang halal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Adapun kecukupan atau sahnya harta haram untuk akikah dan yang semisal dengannya, maka sah dan cukup menurut ulama jumhur. Jadi secara umum jumhur ulama menyatakan sah, tapi tidak ada pahala, tidak ada nilai pahalanya. Tapi tentang sah tidak ada dianggap sah menurut jumhur ulama. Jadi aman tak ada berdewa. Terus panitia nek enten jamaah siji sing hartane haram digabungke kalian 6 sanesipun, maka menurut jumhur ulama ini sah. Cuma dia yang dari harta haram itu tidak ada pahalanya. Berdasarkan dalil semuanya menyatakan tidak mendapatkan pahala orang yang bersedekah, orang yang berkorban dengan harta haram. Karena ini bilang nek sakit dihindari. Ustaz Hidayat menyatakan ya tidak sah. Mulane enten sing jelas-jelas niku harta haram ya ditolak dengan bahasa yang halus yang tidak menyakiti. Karena inilah dalam rangka hati-hati, jangan sampai yang 6 ketok boga sah.
sudah boleh secara umum jumhur ulama menyatakan itu sah, cuma tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begini saya kasih pahami komentar pendapat dia. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas, hukum berkorban dengan cara berhutang. Korban ning hutang asal betul sah betul korban ning hutang. Teman sekalian yang dirahmati Allah, menurut saya ingin berkorban dengan hutang ini ada dua posisi. Yang pertama, dia berkorban dengan berhutang tetapi punya jaminan atau bisa dipastikan bisa membayar hutangnya dengan waktu dekat, maka ini boleh. Hutang ini jaminan Pak, utawa waktu dekat dan bisa nyaur, mungkin tanggal tuwek kalau bisa melu korban lebih diperkirakan 20 dinokas tanggal 6 gajian, atau ini masa-masanya urung panen dari ini Pak. Oh ini info dari info panen aja bar korban lagi ada panen. Nah ini kan musim lagi gitu melawat. Lagi kalau korban yang hutang tapi dipastikan ketok aja itu tidak dipanggil orang ngomong gue panen belum batok, maka berdasarkan ini boleh berkorban karena mengingat pentingnya berkorban. Man kana dalam sa'atan wala yudhi wala yaqrabanna salana, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, punya kemampuan namun tidak berkorban, wala taqrabanna salana, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat. Dua kemampuan kita sugih korban, eman-eman bahasa kasar kita, rasa malu sholat itu biar terdidit ya korban. Umay tingkat korban jes orang korban, di motor telu sawah santar kata korban. Ibjatan maka saat Rasulullah kala taqrabanna sholat, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Mereka yang pasti mungkin sing biaratan mungkin sugih akan korban gue tidak ya. Kemudian kisah sahabat sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan bahwa Abu Hatim itu pernah hutang untuk membeli seekor unta ketika kurban. Ketika ditanya, wahai Abu Hatim, mengapa engkau berhutang hanya untuk berkorban, padahal itu bukan sesuatu yang wajib, sunnah muakkadah. Kemudian beliau mengatakan dengan firman Allah, lakum fiha khairun, kalian akan mendapatkan kebaikan dari sembelihan itu. Tafsir Mukatsir menjelaskan, beliau meyakini bahwa Allah akan memberikan ganti dari upaya berkorban itu dengan berhutang itu dengan ganti yang lebih baik. Yakinlah, harta yang kita keluarkan untuk berkorban Allah ganti dengan yang lebih baik. Baik ganti di akhirat jelas, ganti di dunia pun pasti akan diganti yang lebih baik. Terus betul sahih man biasa. Ukuran itu nek kecukupan itu selama 4 hari, hari korban, hari tasrik. Terus harta yang dikeluarkan ke korban itu turahane iso gumangan, itu berarti dianggap punya kemampuan, mestinya korban. Senajan pas wirang diutang lah duit-duit,
Ning jagane enggak korban. Ditekankan diutamakan untuk korban. Ya nek pas tidak itu Pak. Tapi jagane enggak musawai telung patok. Fit motornya jejer-jejer telung. Mobilnya duit. Jadi sekali berhutang ini dibolehkan untuk berkorban. Dengan catatan itu punya jaminan dan punya persiapan untuk bayar dengan waktu dekat. Kecuali kalau sudah goreng terlibat hutang banyak, maka sebaiknya menurut saya ini tidak usah berkorban. Rasa gaya isin. Kalau korban ini korban isin adalah korban. Kita isin pihak. Kita di mobil kopi 30 juta, neng utangnya 500 juta. Saya ini rasa korban, ini korban rasa gaya-gaya. Malah hanya pahala kan? Kalau korban hanya niatnya riya, pamer, biar dianggap ahli sedekah, biar dianggap alim, biar dianggap munafik, ini justru tidak mendapatkan pahala. Ini yang disebut syirku asghar. Maka ini yang paling dikhawatirkan Rasulullah. Inna akhwafa ma khafa alaikum asyirku asghar. Sesuatu yang paling aku takuti dan yang paling aku takuti di antara umatku, kalau umatku itu melakukan syirku asghar. Kalau ya Rasulullah, ma syirku asghar ya Rasulullah, apakah itu syirku asghar? Apakah itu syirik kecil? Qala riya. Sabda Rasulullah, riya. Jadi hati-hati. Berkorban, bersedekah kalau diniati karena Allah Maha Besar, tapi kalau ikut di dalamnya riya, itu menjadi tidak berpahala. Di antara penghapus amal soleh, kalau amal soleh itu diikuti dengan riya, dan itu sulit dihindari, Pak. Riya itu sulit dihindari, syirku asghar itu sulit dihindari. Maka sampai Rasulullah mengingatkan bahayanya syirku asghar ini, Rasulullah mengatakan syirku asghar akhwa min dabibin naml. Syirik kecil itu lebih tersembunyi dari jejak semut. Betul semut ini Pak? Jejak semut ini tipai semut. Ala sofati sauda, di atas batu hitam. Fi dulumatil lail, di kegelapan malam. Jadi gula itu sosial kecil, gula itu soria. Kan jika gambarnya kados dene gula di tipak semut neng dhuwur watu ireng. Neng tengah mengisi petang beda. Kira-kira kita betul. Wah kita Pak, dari hati-hati ya. Nek kita beramal, nek kecampuran dia, terus kurban rasa gaya-gayanan. Nek ramah pun tangkah, dirasa kurban. Sing diperintah kayak itu sing gadai kemampuan. Lah terus piye carane ngindari ini Pak? Rata-rata awake dhewe itu teriak ini Pak. Enten terbesit nang ati korban sedekahnya itu tetap pengen disanjung, pengen dipuji 20 korban. Menurut saya nama kita sing budi di pesen maniknya terus saya punya tak budi loh ya. Angel dihindari Pak. Milo Abu Bakar As-Siddiq khawatir sangat dengan ini. Lajeng takut ya Rasulullah, begitu tersembunyinya dosa syirku asghar, dosa riya, bagaimana kami bisa membersihkan, berlindung dari dosa riya ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian memberikan wasiat kepada Abu Bakar Siddiq dengan satu doa. Wahai Abu Bakar Siddiq, amalkan doa ini, maka syirku asghar, dosa riya yang sangat-sangat tersembunyi akan hilang, hancur, habis dengan doa ini.
inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lam, dan saya mengetahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa syirik yang tidak aku ketahui. Maka dengan doa ini yang diajarkan Rasulullah, dosa syirik asghar riya yang tersembunyi sing ora ketok kados dene jejak semut ning dhuwur watu indem di tengah kegelapan malam, maka akan hancur hilang dengan doa ini. Ngapunten sampun hafal doa ini? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dari mana ya? Berarti kalau ngomongin doa ini hati-hati loh Pak. Rata-rata amal dhewe itu cek ikutan riya oke lah Pak Ustaz lah. Ustaz ya kadang-kadang bagi isi lagi sing langsung di video, baru disebar, di-share. Niatnya kata apa? Ben sing melu mendapatkan ilmu ini orang jamaah berita dan kaum ini. Ning kadang-kadang tetap terbesit ning ati ketutan iya, wah Ustaz. Wong badhe do ngerti aku Ustaz. Ana kok mulai sing saiki usul medsos niku Pak. Apa-apa di upload di-share bertahajud wis ikhlas betul. Foto cekrik, alhamdulillah sudah selesai sholat tahajud. Niatnya apa Pak? Niatnya apa? Pamer itu sih batal ke amalan. Urunan masjid. Aku roh 10 juta duit bisa. Alhamdulillah hari ini bisa membantu masjid 10 juta. Niatnya apa? Memberi semangat orang lain, ya tetap yang pamer. Ini bisa hancur dengan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kalau sekalian dengan ibadah Allah, betul ini, sakit juga ini, sakit diamalkan doa ini. Orang apa? Saya ngapalkan doa ini. Kalau pungkasan tentang hutang mau, kalau hutang itu tidak punya jaminan, maka sebaiknya tidak berhutang untuk berkorban, dan itu sangat memberatkan. Inilah fatwa saya ingin. Jadi kalau ada kemampuan untuk membayar dalam waktu dekat atau ada jaminan harta lain, maka sebaiknya berkorban, dianjurkan untuk berkorban. Tetapi kalau tidak punya jaminan, tidak ada persiapan untuk membayar waktu dekat, apa boleh tambah duit utang oke, maka sebaiknya tidak berkorban. Lebih diutamakan untuk membayar utang, karena membayar utang itu hukumnya wajib, korban punya sunnah. Kalau sekalian yang dirahmati Allah, mungkasan hukum berkorban dengan arisan niki hukumnya sama persis dengan hukum berkorban dengan hutang. Arisan kan hakikatnya hutang. Untuk arisan C, wong 20, wong 17, berarti nek baru kan stop terus bayar hutang. Maka hukumnya berarti boleh berkorban dengan cara arisan. Itu hakikatnya sama dengan berkorban dengan hutang. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kita terakhir ada pertanyaan masalah ini seperti pahami ya? Yang saya sedikit aja. Satu keluarga itu berkorban satu kambing, itu biasanya dinamakan kepala keluarga atau mungkin istrinya. Itu sebaiknya
bagaimana atau mungkin gantian. Terima kasih. Ya. Nah, menurut sunnah Rasulullah tidak pernah berkorban di atas namakan istrinya atau atas nama anaknya. Sebab satu korban itu sudah bernilai untuk satu keluarga. Sunnahnya Rasulullah, saya berkorban untukku dan untuk keluargaku, baik yang hidup maupun yang sudah mati, termasuk sing sedo, itu pun masih mendapatkan bagian pahala korban. Jadi niatnya bapak korban itu sudah diniatkan untuk keluarga dan itu sah, pahalanya untuk keluarga mendapatkan bagian pahala. Allah Maha tahu. Bukan dia istri, bukan dia pak, bukan dia anak, Allah Maha tahu. Termasuk kolektif, Pak. Termasuk korban yang kolektif. Kolektif tujuan itu Termasuk. iya. Kalau diatus yang saya tahu itu cuma kambing. Kalau diatusnya itu Hanya kambing. dia hanya kambing. Pokoknya yang sendiri itu kan, bukan kolektif. Kalau itu belum saya dapatkan. Ada hadis khusus begitu? Ada. Nah, saya sepanjang saya ketahui itu semua untuk korban. Korban itu sama, Pak. Karena ada pilihan, boleh dengan kambing, boleh dengan sapi, boleh dengan unta. Unta, sapi boleh kolektif, kambing sendirian. Nah, mana yang lebih utama? Ini pun berbeda pendapat. Yang paling rajin jumhur ulama justru yang paling utama berkorban itu unta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Itu justru jumhur ulama lebih cenderung paling utama unta, 2 sapi, 3 kambing. Berarti korban dengan sapi itu lebih baik dari kambing jumhur. Dengan pertimbangan masyarakatnya lebih banyak, termasuk dagingnya lebih banyak. Gitu, sapi siji rata-rata dagingnya 1 kintal, dagingnya 90 sampai 1 kintal daging. Nah kambing, 1 kambing dagingnya itu 5 kilo rata-rata. Pitu nek gede. Lah nek 5 ping pitu itu berapa? 35 kilo. Tapi nek sapi itu 1 kintal. Itu masyarakatnya tuh. Jadi saya belum tahu kalau dikhususkan kambing. Nah kalau gini Pak, kambing satu sama sapi kolektif lebih utama yang mana? Nah, makanya Kambing. lebih utama sapi. Enggak, kalau sapinya kolektif. Iya, 7 orang kan? Ya. Sama kambing satu tok. Iya. Lebih utama kolektif. Kan dengan kolektif, dengan kurma itu disunahkan, dibolehkan. Berarti lebih utama sapi sekalipun kolektif, karena kolektif sendiri dibolehkan dan disunahkan. Lu apa? Untuk siji. Lah, ini konsumnya. Ampun, benar. Apa sekali lagi saya belum menemui kalau kekhususan kambing itu untuk keluarga. Yang saya ketahui sama. Sapi itu sekalipun kolektif itu boleh dan sama di atas namakan keluarga. Tapi panitia nggak sing longgar Pak. Nek sing korban itu marme jalur jenenge bojone yo ditulis lungae rasane lanang. Gara-gara rakyat Pak. Ganjarannya rakyat tahu yang tahu. Ya Pak. Iya. Nilai itu kita bisa makan, seandainya keturunan. Kerbau dibolehkan. Iya. Kerbau dibolehkan. Para ulama sepakat kerbau termasuk hewan yang sejenis dengan sapi itu dibolehkan. Insyaallah lain kali kita bawakan dalilnya fatwa para ulama. Termasuk kambing Jawa. Kambing Jawa kan sebenarnya nggak masuk Pak. Itu sebenarnya kan bebas. Tapi kambing Jawa kita berkorban. Itu biasa sampai. Ini yang kita sampaikan sama sekalian. Kita mohon maaf, kita akhiri dengan doa majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melu grepak. Dari itu bunyi